Hai. Hai, Steph. Hai. Siapa yang bikin hati kamu gak enak? Aku bilang gitu kan. Dari awal kita udah harus mengenal anak kita sih. Capek nggak capek, punya waktu apa enggak. Ketika mereka udah hadir di dunia, kita udah harus bisa peka terhadap perubahan-perubahan mereka dan kecenderungan-kecenderungan mereka sih. Aku juga Iya. banyak ngurus sana sini seolah-olah itu tuh penting banget buat aku. Gue main motor terus nih. Komunitas gue penting nih, anak gue cuma tinggal sama mbak. Tapi ternyata itu tuh kayak sentilan juga sih buat aku. Kalau orang tua kan nama guru manusia. Kalau yang satu salah, dua-duanya salah, ya anak Iya, mana gitu. Betul. Belum lagi kalau akhirnya udah cerita terus dijudge dulu. Kan pola asuh yang ngejudge kan. Iya. Kok bisa lu menghakimi dulu, kan berarti kalau orang tua kan. Kenapa nih kalau lu cepet banget menghakimi, lu gak tahu the whole thingnya gitu. Kalau ngomongin soal bully, pasti jadi concern setiap orang tua. Gak pengen anaknya jadi pembuli dan gak pengen juga nih pasti anaknya jadi korban bully. Kalau ngomongin bully itu gak kenal usia ya. Bisa dari kecil sampai dewasa juga bisa. Bisa dari rumah, di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga juga. Ini sih salah satu topik yang menurut aku takut dibicarakan, agak tabu, karena gak pengen itu terjadi. Apalagi sama keseharian kita, sama keluarga sendiri, apalagi sebagai aku orang tua, gak pengen terjadi sama anak-anak sendiri. Nah, tapi kan pasti setiap ibu, setiap orang tua pengen anaknya tumbuh di lingkungan yang aman. Terus kalau kita anaknya udah jadi korban bully itu sebenarnya apa yang harus dilakukan? Nah, di episode hari ini Malversation akan ngobrolin soal isu social bullying yang hubungannya dengan peran kita sebagai seorang ibu. Nah, aku akan mengundang seorang aktris, Poppy Sofia, dan juga sutradara Rudi Surjawo yang juga aktif untuk sharing awareness ke teman-teman soal isu pembulian ini. Bareng aku Ajeng Samodra, yuk kita ngobrol-ngobrol di Malversation. Hai, Mbak Ajeng, Poppy. sehat? Sehat, thank you for coming. Hai Mas Rudi, apa kabar? Baik. Thank you, welcome to Conversation. Oke, silakan. Hai, welcome Mbak Poppy, Mas Rudi, welcome to Malversation. Tadi aku di awal udah ngobrolin kalau hari ini kita mau ngobrolin topik yang gimana nih Mas Rudi ya, tentang membuli nih, bullying nih. We're so happy to have you guys here. I'm a big fan of you nih Mas Rudi nih. Loh. Kita tahu big movies yang udah dibikin sama Mas Rudi. Zaman aku kecil tuh aku tuh nontonnya AADC loh Mas Rudi loh. Zaman aku muda ya. Nah, sekarang dengar-dengar punya film baru nih sama Mbak Poppy di sini ya. Apa nih? Ada namanya nih ternyata di kaosnya. Ada, ini kalau bisa dibaca, ini kaos kita ya besar banget. Oke. Saat menghadap Tuhan. Aduh. Judul filmnya ya. Dari judulnya aja nih ya, Saat Menghadap Tuhan. Tapi di bawahnya ada kayak tulisan-tulisan apa tuh? Silakan Mas Rudi. Berbagi luka. Oke, Kalau berbagi. gue pas gede sih pasnya. Berbagi luka. Luka dari orang tua, luka dari guru, luka dari lingkungan, luka dari teman. Aduh. Ini kalau ngomongin luka-luka nih agak-agak sensitif nih. Nah, sebelum kita mulai ngobrol, aku mau main dulu nih sama Mbak Poppy dan juga Mas Rudi. Kita mau main this or that. Ini kayak rapid fire question. Nanti dijawab yang cepat aja. Yang langsung diingat apa, bisa langsung jawab. Oke. Untuk Poppy dulu ya. Yang pertama, pilih nonton di bioskop atau binge watching series di rumah? Di rumah dong. Di rumah. Tapi tetap nonton bioskop ya untuk nonton film kamu ya. Betul. Maksudnya kayak nonton film-film yang gak ada di yang gak ada di bakal masuk ke itu ya pasti di bioskop. Di bioskop. Oke. Nah, tolong sebutin top 3 karakter film yang paling memorable yang pernah kamu peranin. Yang pernah aku peranin? Ya. Yang pertama sih sebenarnya Mengejar Mas-Mas filmnya Mas Rudi. Terus yang kedua aku suka film Keramat, itu karyanya Mas Monty Tiwa. Terus yang ketiga, oh ya, ada filmku nanti ya, Nanti. OTW. OTW setelah filmnya Mas Rudi bakal tayang satu filmku lagi. Itu aku suka banget peran itu. Oke, nanti kita juga bahas tentang peran kamu di film Saat Menghadap Tuhan ini ya. Oke. Nah, untuk Mas Rudi nih, pertanyaannya, bikin film drama atau bikin film horor? Drama. Aduh, ya sih Mas, aku juga takut sebenarnya kalau nonton yang horor-horor gitu. Nah, lebih banyak waktu atau lebih banyak uang? Waktu. Lebih banyak waktu.
Jadi bisa santai leha-leha. Waktu nggak bisa diulang, Oh benar. uang bisa dicari. Waktu nggak bisa diulang, uang bisa dicari. Oke. Baiklah. Tentu kita langsung aja. Oke, baiklah. Kunci jawabannya. Kita langsung aja ngobrol-ngobrol tentang topik kita hari ini. Mas Rudi, sekarang lagi sibuk apa sih? Lagi sibuk ini mensosialisasikan film Saat Menghadap Tuhan. Karena aku mau untuk pertama kalinya film ini udah bukan tentang saya lagi. Oke. Ini tentang kita semua sebagai manusia, orang tua, teman, anak, laki, perempuan, untuk gimana caranya supaya kita bersama-sama menjawab gitu ya. Ini mau harus kita apain nih gitu loh. Luka-luka kita ini gitu. Karena kalau aku kan sekarang udah usia kayak gini, aku merasa film itu harus aku jadikan sarana untuk kita berbagi, yang bisa juga sekaligus menjadi perjalanan spiritualku dan bisa menyembuhkan kalau bisa. Itu proses healing juga ya, dibantu dengan film berarti ya Mas Rudi ya. Nah ini kan judulnya Saat Menghadap Tuhan. Ceritain sedikit dong sebenarnya filmnya tentang apa sih Mas Rudi? Ya, jadi Saat Menghadap Tuhan ini kalau bicara ceritanya sebenarnya awalnya aku tuh ada kegelisahan mengenai kalau kita punya anak, nanti anak ini akan jadi seperti apa misalnya gitu. Terus anak ini kalau kita taruh di sebuah tempat, dia nanti gimana nih gitu ya. Kegelisahan bahwa yang menentukan karakter manusia ini menjadi baik buruk itu siapa sih gitu ya. Gue marah sama Tuhan karena udah ngambil bapak gue. Orang tua itu manusia, kita juga manusia. Kalau orang tua salah, guru salah, anak lari kemana? Nah di film ini kita menghadirkan beberapa karakter yang mewakili yang aku deket ya sebenarnya dengan cita-cita mereka tuh. Misalnya kayak ada anak yang selalu menjadi emosional misalnya, marah gitu ya, ada karakter yang kayak gitu. Tapi dia sebenarnya juga orang yang baik. Terus ada juga karakter yang memang brutal gitu, yang dia dengan kekuasaan dan segala macam melakukan segala hal yang menurut dia udah asik gitu ya. Terus ada anak yang memang punya background yang gelap di mana dia mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya dari orang tuanya. Ada anak yang seolah-olah sempurna hidupnya, tapi dia tidak pernah merasa sebenarnya orang tuanya itu melihat dia ada. Tapi nggak ada gitu. Gimana sih? Dia ada di rumah tapi kayak nggak tahu ada dia dan segala macam gitu, kayak figuran lewat doang. Aduh. Padahal dia berharap lebih dari itu gitu. Kayak gitu-gitu yang menurut aku sebagai orang tua pun kita gelisah untuk ini yang bertanggung jawab kalau mereka ada apa-apa dan akhirnya menjadi apa nih, siapa yang paling pertama yang kita harus tanggung jawab ya. Nah, maksudnya bertanggung jawab itu kenapa at the end of the day kan kita harus bisa mempertanggungjawabkan semua di depan Tuhan. Oke, jadi makanya namanya Saat Menghadap Betul. Tuhan nih Mas Rudi. Nah ini kan relate banget sama zaman now kita bilangnya Mas Rudi ya. Dengan zaman yang seperti ini, era digital, terus kesibukan di ibu kota. Jadi pasti kan banyak berpengaruh juga terhadap kegiatan sehari-hari, pola asuh orang tua, gimana anak itu juga. Nah, menurut Mas Rudi nih, apa karena pola asuh orang tua atau gimana sih menurut riset, kan pasti Mas Rudi udah riset terjadinya perundungan tersebut. Ya. Kalau saya gini, film ini juga bukan sebuah jawaban loh ya. Kan Ya. kita kan nggak jago banget, kita juga nggak sempurna kan. Justru karena saya itu merasa kita ini adalah orang tua yang tidak sempurna, kita harus bareng-bareng nyari jawabannya nih. Nah kalau aku di film ini, aku selalu menempatkan pola asuh orang tua tuh menjadi yang pertama, karena mereka kan keluarnya dari keluarga dulu nih, karakter ini. Mau karakter ini baik, kepekaan mereka bahwa yang ini kasihan sama orang, atau mereka tega, atau apa, itu kan dari kita dulu gitu loh, kepekaan hati mereka gitu loh. Tapi juga ada penyeimbang lain yang juga menjadi penentu adalah pihak guru di sekolah. Bagaimana dia itu dari pagi sampai sore kan di tangan mereka. Betul. Ini harus gimana nih supaya benar gitu loh. Begitu juga dengan anak-anak yang mungkin dari orang tuanya udah banyak kekurangan secara karakter. Berarti di tempat lain which is guru, berarti mereka yang harus peka berarti bahwa anak ini memang ada kelemahan dan kekurangan. Jadi menurut aku juga masing-masing kita harus jawab bareng nih gitu. Jangan sampai juga di sekolah hanya sekedar ngasih nilai sama kurikulum. Karena at the end of the day kan bukan itu ketika kita jadi manusia yang sebenarnya utuh gitu. Itu jadi manusia yang baik apa enggak gitu. Nah ini yang pada akhirnya
yang bisa kita pegang sebagai dari awal yang paling jelas kelihatan kan berarti kan memang pola asuh kita kan. Kalaupun salah kita harus sadar dulu di bawah ini salah nih. Ya. Gue nggak bisa mentakar gue terlalu sering nih misalnya. Berarti gue harus ngomong dulu nih. Tapi anaknya nggak bisa diomongin. Tapi gimana caranya? Karena dibentak udah nggak bisa kan. Iya, Tapi diem juga nggak bisa. Jadi gue harus gimana nih? Jangan sampai dia menjadi anak yang malah marahnya di luar misalnya. betul. Atau dia menjadi anak yang nggak pede gitu. Karena itu kan nggak usah hentakan deh. Misalnya justru diemin juga jadi masalah juga kan. Iya, Jadi betul. ini gimana nih? Ayo gitu loh. Karena menurut aku bangsa Indonesia kan bangsa yang besar ya. Iya. Besar itu karena apa ya? Karena manusianya kan. Jadi kalau mau ngomong generasi berikutnya dan generasi sekarang dan apa yang kita mau selamatkan sekarang ya manusianya dulu lah. Kalau masalah bangun gedung segala macam gampang. Ya kan? Jadi ini udah urgent menurut gua. Sejak dini berarti ya Mas ya. Ya dan udah telat. Gua nggak bicara zaman, menurut gua di zaman kita berapa puluh tahun yang lalu, berapa ratus tahun lalu ini sudah menjadi masalah gitu akhirnya ketika akhirnya banyak hal-hal yang kayak sekarang kita lihat gitu, ada pelecehan sering terjadi, ada orang tega sampai masuk rumah sakit injek orang, ada yang bahkan keluarga sama keluarga segala macam. Jadi ya kalau ngomongin kayak gini Mas, ternyata maksudnya di depan mata tuh banyak banget kejadian. Gak cuma kita nonton di TV doang, gak cuma kita dengerin berita, mungkin di sehari-hari kita pun juga bisa juga kejadian gitu ya. Oh ya jangan Iya. lupa satu lagi, sorry. Sebelum lebih lanjut lagi, bicara mata tadi, makanya kenapa kita berdua ini pakai kacamata bukan kayak orang gila ya, bukan sok keren atau sok anak-anak metal atau gimana. Ini sebagai sebuah pernyataan sebenarnya Oke. bahwa kita selama ini tahu itu semua terjadi dan sadar, tapi kita menutup mata, memalingkan muka gitu karena Betul. ya kasihan ya udah gitu doang. Oh ini ya kasihan. Aduh kok ya udah tapi. Nah, ini pernyataan kita nih lewat film ini nih secara gamblang gitu di depan orang ya dengan kacamata. Nanti kita ketika gala premier dan filmnya tayang, kita mau itu menjadi deklarasi bahwa ayo kita buka yuk. Kita udah harus tahu nih. Tinggal nanti kita diarahkan kalau ada terjadi itu kita harus bagaimana nih. Betul. Nah, itu yang kita nanti harus bareng-bareng. Mungkin kayak misalnya tahu nih, oh anaknya tetangga bully sama temen komplek misalnya, atau mungkin sama pembantunya. Cuma lihat doang, nggak dilaporin ke orang Betul. tuanya yang mungkin seharian nggak di rumah atau apa. Itu berarti salah juga tuh ya Mas. Iya, artinya kan mungkin ada ketakutan sok pahlawan kan bisa juga. Iya, Nggak usah try to be hero, tapi mungkin kalau kita tahu how first ininya gimana gitu, apakah kita ada jalur-jalur yang kita harus bisa lewati tanpa ketahuan kita yang lapor, Iya. ya kan? Atau gimana, atau kita juga nggak kelihatan terlalu mencampuri urusan keluarga lain, tapi kita juga bisa melindungi mereka sebagai tetangga dan Ya, betul. Karena kalau korbannya anak-anak apalagi masih kecil tuh banget, kasihan loh Mas. banget. Ya kan maksudnya nelongso kalau bahasa Jawanya ya Mas. Betul. Aduh kasihan apalagi kalau we cannot do something about it kayak pengen nolongin tapi takut dijudge biasanya. Kalau zaman sekarang kan orang menilai pahlawan kan harus melakukan hal yang besar. Iya. Dan menurut aku itu hal yang nggak kecil loh, yang kita misalnya just saying that ketika kita tahu gitu ada nomor atau ada jalur yang kita tahu bakal bisa kita hubungi untuk kalau terjadi seperti itu gitu misalnya. Itu aja menurut aku kita udah menyelamatkan manusia lain. Bisa jadi itu it's hero already gitu. Apalagi kalau misalnya itu terjadi pada saat anak usia masih kecil, kan orang-orang bisa bilangnya, oh itu nanti inner child-nya terluka. Or at least nih ya, kita nggak usah melakukan apa-apa ya. Iya. Kita mendengarkan aja mereka berbagi aja sebenarnya udah. Karena kadang ada orang kayak gini nggak bisa ngomong kan. Kalau kita bisa menjadi tempat mereka berbagi, kita nggak usah komen, kita nggak usah ini. Bahayanya zaman sekarang kan bisa komen cepet. Iya. Menghakimi cepet kan, lo bicara netizen, bicara segala macam cepet-cepet gitu. Nah, kenapa kita pakai berbagi luka? Karena menurut aku kita memang menjadi teman yang sekedar mendengar aja tuh udah buat mereka udah healing loh. Iya. Kan mereka menyampaikan ya, syukur-syukur kita bisa membantu untuk mensiasatinya gitu. Dalam proses healing itu gitu kan. Bantu. Karena kebanyakan kita sekarang kan lebih banyak berbicara daripada mendengarkan. That's the problem now. Betul. Belum lagi kalau akhirnya udah cerita terus dijudge dulu. Nah, Mungkin kamu yang salah, makanya kamu jangan gitu. itu pun pola asuh yang ngejudge kan. Iya. Kok bisa lu menghakimi dulu kan berarti pola orang tua kan juga tuh. Kenapa nih kalau lu cepet banget menghakimi lu gak tahu the whole thingnya gitu. Iya. Tadi tuh aku udah sempet nonton trailernya juga, bahwa di situ ada kalimat yang mereka hanya bisa berbagi luka karena kita menutup mata. Nah, untuk awalnya nih Mas Rudi memutuskan untuk membuat film Saat Menghadap Tuhan. Ini tuh gara-gara apa sih Mas? Apakah pengalaman pribadi apa gimana? Ya karena gelisah, takut. Gelisah. Kan saya udah, mungkin saya harus ceritain lagi kali. Ada beberapa hal tanpa menyebutkan nama ya, obviously. Saya merasa saya pernah
saya mendidik anak saya pernah salah gitu ya. Karena kita kadang-kadang kan ada stres, ada emosi segala macam, kadang-kadang kita agak tinggi dikit ke mereka. Kita nggak menyadari bahwa tinggi itu kan karena kita lagi banyak ini aja, tapi ke mereka kenanya satu. Kedua, kita memilih sekolah yang mungkin belum tentu tepat. Tapi kita merasa tepat karena udah paling bener kok, kita lihat oh ini keren kok, udah semua juga sekolah situ gitu. Dan kita agak udahlah jalanin aja gitu kan, kayak yang memang seharusnya, karena memang historisnya kan memang sekolah itu tepat. Tapi ternyata setiap yang kita lupa tuh itu adalah bahwa setiap anak ini membutuhkan hal yang berbeda dibanding kita yang dulu atau temen lu atau siapa anak temen lu gitu kan, berbeda. Nah, mengenali mereka sejak dini ini yang gue miss waktu itu, bahwa ini anak gue nih nggak bisa nih sebenarnya ditaruh di umum karena dia tuh udah spesifik banget. Misalnya senangnya musik, dia akan bergaul sama orang yang senang musik. Nggak bisa tuh bergaul sama orang-orang yang hai doang. Kalau kita paksa taruh setiap hari di sana, dia stres sendiri pasti kan, kayak gitu-gitu misalnya. Terus tapi aku menyadari agak late kan. Aku punya anak 4, ada 3 yang udah agak gede-gede ini kan, gua nggak terlalu mempeka terhadap mereka bahwa mereka ini nggak bisa gue taruh, gue generalisasikan seolah-olah rata umum seperti anak-anak yang umumnya atau termasuk gue dulu. Nah, karena ada kesalahan itu yang membuat mereka akhirnya menjadi agak ada yang koyak menurut aku. Kepercayaan dirinya, kemudian bagaimana mereka bereaksi terhadap sesuatu, berbahasa-basi, kecanggungan bersosialisasi. Nah, ketika itu telat, terus aku sadar itu udah agak telat kan, karena udah 5 tahun 6 tahun di SD. Itu gue tarik terus akhirnya gue baru sadar, gila ya. Ini ngembalikinya gimana nih mereka nih. Aku gak mau salah lagi menaruh mereka di tempat yang salah kan. Tapi kan kita gak gampang, gue browsing, mana ya tempat yang tepat, sekolah mana yang tepat, lingkungan apa yang tepat. Karena gak ada referensi yang kita bisa ini kan. Yang ada hanyalah tempat-tempat yang by history, ya udah asik, ya udah ini, ada ini gitu. Tiba-tiba muncul satu tempat yang gue gak mau sebutin juga, tapi tempat itu gak sebesar dan seluar biasa itu. Gue pindahin mereka ke situ. Dari interview kita bersama gurunya, visi mereka adalah kita melihat anak ini beda setiap orang. Satu. Kedua, guru sama student itu mereka memanggilnya kakak. Kan bapak ibu lagi. Iya betul. Oke, ini menarik nih. Terus saya kasih tahu kan problemnya anak saya ini udah gak percaya diri. Ketika mereka tahu kelemahan anak kita, mereka akan berusaha men-set sebuah sistem di mana anak kita akan ditaruh di posisi yang mereka akan bisa menghadapi ketidakpercayaan diri. Berapa tahun di situ berbeda. Langsung eye contact berani anak gue, langsung bisa menemukan passionnya. Nah artinya kan itu SMP ya. Artinya kan ada hal-hal yang kita bisa lakukan dan tidak ada istilah terlambat kan. Kalau kita menyadarinya tepat. Nah kayak gini kan gue pasti nggak cuma gue yang ngerasain. Betul. Ya kan. Semua orang tua pasti ngerasain gitu loh. Milih sekolah di mana ya? Ini gini ya. Sekolah gue sekolah anak gitu. Nanti gimana ya? Kayak gitu-gitu. Nah ini yang gue mau sampaikan bersama sebenarnya supaya kita lebih mengenali apa yang terjadi di anak kita lebih dini aja dan bagaimana menjawab problem-problem tadi. Nah ini kayaknya untuk para parents di rumah, para moms juga harus aware ya sama anaknya. Mungkin kalau di sekolah tampaknya ceria-ceria, pulang diem aja, mungkin bisa ditanya kali ya Mas Rudi kayak, kenapa, how's your school? Dan gak melulu karena bahwa kita selalu di rumah bersama mereka, kita sadar loh. Iya. Gue di rumah terus sama mereka, tapi gue gak menyadari it's happening. Kepekaan itu tuh kadang-kadang kan, dan gimana kita sebagai orang tua kan, nah ini problemnya kan, di titik tertentu di usia mereka, ada keengganan mereka berkomunikasi sama kita, karena udah punya teman, udah punya ini gitu kan. Nah karena mereka dulunya mungkin pernah kita marahin karena sesuatu hal, jadi yang ini mereka, daripada ngomong dimarahin, ntar aja deh. Nah kayak gitu-gitu kan jadi dilema, padahal kita udah kadang-kadang gak ada. Jadi tertutup. Kalau Mbak Poppy anaknya usia berapa tuh? Anak aku baru mau masuk 5 sih. Baru mau masuk 5 tahun. 5 tahun. Berarti masih dini juga nih, belum bisa ngobrol-ngobrol gitu. Tapi kan katanya bully membuli tuh nggak kenal usia ya Mas Rudi ya? Udah kok kemarin, makanya aku sempat tarik anak aku dari TK. Serius loh? Serius. Masih ini maksudnya dari level sedini itu ternyata. Dari TK 0 kecil anakku tuh dari yang senang sekolah sampai kayak dia sempat diare, terus kayak diare cuma 4 hari, cuma nggak mau masuk sekolah itu sampai 2 minggu. Oh, ya terus beberapa kali aku 2 kali dipanggil ke sekolah, katanya anak aku ngamuk kan. Tapi kan karena memang tidak ada CCTV di setiap kelas, ya aku bilang ini ngamuknya kenapa? Ngamuknya tuh setiap hari Jumat ya. Oke, aku ini doang mikir, oh setiap hari Jumat nih ada apa? Dia ada eskul taekwondo, mungkin dia nggak suka atau apa. Terus ada satu momen pas waktu kedua kali aku dipanggil suruh jemput anak aku, dia tuh marah sampai malam. Marahnya tuh yang kayak ada hal yang melukai dia.
itu tuh dia dipisahin di kelas berbeda sama gurunya. Terus ada momen aku nggak mau kan bikin dia marah sampai ke bawah tidur gitu kan, kasihan masih kecil. Aku nggak pernah ngelihat dia semarah itu Mas Rudi, sampai kayak lama banget sampai aku tanya, siapa yang bikin hati kamu nggak enak? Aku bilang gitu kan. Dari awal tuh udah ditanya-tanya tapi aku nggak mau cecer. Akhirnya pas malam sebelum tidur, pas kita lagi nonton TV, dia sebutin nama satu anak sambil matanya tuh luka gitu, ngasih tahu ke aku sambil kayak nangis. Aku bilang sini udahlah pokoknya gitu ya. Udah besoknya tuh enggak kan, karena memang aku nggak biarin sekolah dulu gitu ya. Terus udah tuh 2 minggu berlangsung tuh setelah diare itu. Aku nggak tahu diare itu mungkin karena dia stres atau apa, aku nggak tahu. Terus ada momen pas kita balik ke sekolah, emang tujuan aku udah kayak udah kita tarik anak kita aja. Soalnya kayaknya aku setiap kayak ngobrol sama guru sekolahnya, mereka kayak justru kayak balikinnya ke aku. Kayak gitu maksudnya, dan kan tidak ada bukti banget ya. Terus cuma bisa bilang anak aku kayak dorong rak sepatu. Ngamuk anak aku nggak mungkin dia ngamuk tanpa alasan. Nggak ada sebab Itulah ya. gitu. Terus aku sebutin satu nama itu, kayaknya anak aku nih ada masalah sama ini. Iya, ternyata si anak ini nggak mau main sama anak aku, terus ngomongnya gini. Gitu. Itu udah termasuk ya kan? TK terus gitu. Dan itu kan nggak pernah aku lakukan kan sama anak aku. Jadinya itu mungkin hal yang menyedihkan karena dia tidak diterima atau apa gitu, ngerasa gitu. Udah pas aku mau ambil anak aku bilang maaf ya Bu, ini aku tarik anak aku aja. Oke, buat terakhir Jun masuk dong ke kelas gitu kan. Dia pas masuk ke kelas dia micingin mata ke gitu. Aku nggak pernah ngelihat anak aku sebenci itu masuk ke kelas terus ngeliat semua kayak gitu. So aku bilang ini nggak salah nih, ayo kita cabut aja. Loh, makanya aku akhirnya ganti sekolah. Ternyata ya. Sedih. Awal baru bilang bahwa nggak mengenal usia lah ini. Sekali loh, iya. Iya Mas Rudi, makanya Kirain kayak SMP, SMA. Artinya kan gitu. karakter itu sudah terbentuk, bahkan udah sekarang in 5 years pertama kan gitu loh. Ada perasaan seperti itu, kok tega ngambil punya temennya atau apa, itu kan sudah ada gitu loh. Nah kalau didiamin mah gila. Iya benar juga. Apalagi kalau orang tua yang pura-pura nggak tahu di rumah. Mungkin anak yang membuli itu juga gak bisa disalahin, itu tetap orang tua menurut aku. Jadi artinya memang gak bisa dimarahin atau gimana, gak bisa. Emang harus cari caranya kita untuk supaya dia gak moving forward seperti itu juga. Iya bayang. Tanpa menghakimi dia juga ya. Betul. Maksudnya kalau dari sedari kecil udah bisa. Tuh, nanti kalau udah makin gede. Gila banget. aku sengaja, maksudnya aku kan nggak pernah ngajarin. Iya. Sudah lihat deh gini. Iya. Terus mungkin dia baru menemukan. Iya. Apalagi kalau mau menghasut ya teman-temannya untuk kayak Manipulatif ya. Ya betul, manipulatif itu TK 0 kecil, makanya kecil Mas. Untung Poppy cepet ini ya Mas, mengambil tindakan. Ya kan, daripada kamu kasihan juga Tapi ngeliatin kan tipis banget tuh, hampir aja kan miss gitu loh. Maksudnya emang kita kan jadi gak, ada orang tua yang udah terlambat bahkan kita, ya kan? Iya sih. Kalau terlambatnya udah gede aja, aduh orang tuanya nggak tahu. Menurut aku rely on the teacher and the sekolah untuk bisa mengidentifikasi itu secepatnya sehingga kita diberitahu. Oke. Karena orang tua biar bagaimanapun kita manusia gitu loh. Makanya kan kalau di filmku tuh ada di trailer ada tuh. Kalau orang tua kan sama guru manusia. Kalau yang satu salah dua-duanya salah, ya anak mana gitu. Betul. Aku juga pas lihat part itu kemarin tadi di trailernya kayak, oke ini benar juga ya kalau orang tua nyalahin guru nyalahin orang tua. Terus jadi gimana sih? Ya, kalau dua-duanya salah kita, karena kita kurang yang nggak sempurna. At the end of the day kan korban tetap dia gitu. Iya. Jadi emang Anak juga yang paling kasihan deh. Oke. ngeri gak sih? Ngeri. Lebih ngeri daripada perang dunia ketiga kalau menurut gue. Iya benar. Karena it happens and kita bisa lakukan sesuatu tapi we just menganggap itu bukan prioritas. Betul. Atau yang tadi Mas Rudi bilang menutup mata. Nah coba tadi kan Poppy udah cerita tentang ini pribadi ya, tadi udah ceritain tentang anaknya. Sekarang boleh ceritain nggak tentang perannya di film Saat Menghadap Tuhan? Aku di sini berperan sebagai ibu, namanya Gito ya Mas Rudi ya. Gitu. Iya Ibu Gito. Jadi namanya memang Ibu Gito gitu. Namanya ya. Iya karena memang anaknya namanya Gito. Oke. Ibu Gito ini memang apa ya? Dia itu kan single parent kan, udah cerai sama mantan suaminya, terus merasa memang kan memang harus terus menghidupi
anaknya gitu kan, berusaha untuk menjadi yang terbaik lah, banyak kerja ini itu, melakukan apa ya, kasarnya kalau zaman sekarang tuh ibu-ibu lebih kayak apa, sosialita lah, dia pengen misalkan masuk ke tongkrongan tertentu yang dimana itu bagus buat pekerjaannya, cerita ya seperti itu, tapi ternyata dia nggak sadar bahwa yang dia lakukan itu justru membuat membuat celah dari dia ke anaknya. Jadi ternyata kayak dikira pekerjaan yang dia kerjakan, aktivitas yang dia kerjakan itu maksudnya anak ya, tapi ternyata itu ternyata enggak sama sekali, justru kayak kosong buat anaknya gitu loh. Jadi si Gito ini kurang perhatian ibunya nih, karena si ibunya melakukan banyak aktivitas di luar ceritanya. Iya begitu, dan di sisi lain juga karena memang bukan cuma aktivitas, karena memang ibunya juga social climber gitu kan, jadi pengennya tuh kayak selalu update supaya nggak ketinggalan lah, nggak ketinggalan di luar, tapi gue ketinggalan. Iya begitu. Asuh. Iya. Tapi itu banyak terjadi loh Mas di lingkungan kita lah misalnya. Kayak di ibu kota kan banyak nih. Misalnya ibunya aktif sana sini, tapi ternyata anaknya di rumah nggak kepegang misalnya. Sebenarnya kayak ngobrol sama anak kita tuh, ngobrol tuh seperti apa sih sebenarnya? Ngomong ya bisa ngomong doang gitu, tapi buat anak itu tuh sebenarnya bagi dia tuh ngobrol tuh yang dalam tuh kayak apa kan kita nggak sadar. Kita pikir kita ngobrol doang, TikTok beres gitu kan. Meskipun lu di rumah juga gitu. Jadi emang itu juga enak tuh kita bagi tuh kan. Kadang-kadang kita kan kalau sama anak tuh ngobrol ada sesuatu yang mereka mau nggak nyaman ngomongin karena kita orang tua kan. Kadang-kadang gitu kan. Kalau orang tua yang ngomong mereka nggak dengerin, tapi kalau temannya ngomong mereka mau tuh makanan itu. Itu cuma mikirin makanan loh ya. Benar. Itu enak tuh. Iya. Pas temannya ngomong itu enak baru dimakan loh. Iya benar itu. Kan gila banget. Kita setuju. Nah tapi kalau aku sendiri nih Mas Rudi, Mbak Popi, memang membiasakan ngobrol berdua sama anak. Apalagi kalau kita tuh biasanya ngobrol on the way to school, di jalan ke sekolah atau on the way back home, jalan pulang. Karena kan itu posisinya cuma di mobil dan berdua. Karena kalau udah pulang ada distraksi. Ada orang rumah, anakku ada yang masih kecil juga, belum lagi digangguin adiknya. Nah di situ adalah momen walaupun cuma setengah jam perjalanan, tapi lumayan dia bisa cerita apa. Dan aku tuh tiap kali anak aku mau turun sekolah, aku tuh selalu bilang don't forget to have fun ya. Happy ya di sekolah. Karena menurut aku tuh paling penting adalah dia happy dulu deh Mas di sekolah. Gimana? Setuju gak Mas Rudi? Setuju. Kalau menurut aku sih bukan masalah berapa lama lu bersama anak lu sih. Makanya kadang-kadang kan itu kan kalau ke Jakarta gitu ya, kadang-kadang kayak gitu kemacetan is berkah kan berarti. Iya benar. Karena lu bisa ngobrol Jadi di lapangan kan gitu dan fokus kan gitu. Jadi menurut aku sih lebih ke itu. Kalau ditanya tadi kan waktu dan uang. Waktu gue sama anak gue. Iya. Waktu tuh nggak bukan bicara berapa lama kita ngobrol sih, tapi yang kita obrolin apa gitu. Kadang-kadang kita tahu manusia itu kan setelah kita tahu apa sih yang harus dia hadapi, yang dia takuti, the greatest fear-nya apa sih gitu. Kalau kita bisa menyadari itu, menurut aku enak tuh. Nah kalau aku kan ekstrim orangnya ya, jadi kadang-kadang dan di film ini aku tunjukin juga gitu bahwa kadang-kadang ketika kita lebih tahu anak kita, ketakutan yang paling dalam mereka tuh itu paling enak sebenarnya. Jadi kita tahu kekurangan-kekurangan yang kita harus siap kita antisipasi lah. Oke, aku mau balik lagi nih ke Poppy. Dari proses pembuatan film ini untuk seorang Poppy Sofia, pembelajaran besar apa yang kamu dapetin? Maksudnya ini justru aku belajar banget karena aku ibu baru ya, dan anak aku juga baru 5 tahun gitu, sebentar lagi. Kayak tadi aja dengerin Mas Rudi cerita kenapa, maksudnya kayak itu kan kegelisahan ya Mas Rudi, sampai kayak adanya film Saat Menghadap Tuhan ini. Sini aku belajar banget gitu kan, apalagi kamu juga kan Mbak Ajeng jadi korban juga. Nah aku berhubung memang anak aku kayak baru TK gitu ya. Ya di sini kalau lihat secara keseluruhan ceritanya, maksudnya ini dampaknya tuh ya gak main-main gitu kan. Dan menurut aku mungkin aku hadir di film ini juga ya memang Tuhan memang kasih andil di situ. Oke, Poppy mungkin salah satunya bisa belajar dari karyanya Mas Rudi juga untuk pola asuh, karena memang
mungkin memang aku juga nggak bergaul sama ibu-ibu kebanyakan juga. Aku juga Iya. banyak ngurus sana sini seolah-olah itu tuh penting banget buat aku, dan ternyata aku udah kayak gue ngaca nih. Gue main motor terus. Menurut gue komunitas gue penting nih, anak gue cuma tinggal sama mbak, tapi ternyata itu tuh kayak sentilan juga sih buat aku. Aku ini kok koreksi diri kok di sini gitu. Tapi benar kata Mas Rudi, semoga tidak telat. Tapi kalaupun telat itu ya semoga kita dikasih waktu untuk kayak membenahi itu. Ya alhamdulillah aku dikasih kesempatan dan maksudnya kayak di info, dikasih kesadaran, dikasih ya hal seperti ini ya masih dini gitu. Jadinya ya memang harus diperbaiki gitu. Maksudnya kan aku juga takut Nanti yang nonton juga Amin. yes untuk sadar diri, merefleksikan juga sebagai orang tua ya. Nah kalau menurut Mas Rudi dan Mbak Popi juga nih, kita sebagai orang dewasa, sebagai parents nih, tahu misalnya anaknya katakanlah dibully. Menurut Mas Rudi step pertama apa sih yang harus dilakukan? Apakah marahin anaknya dulu? Atau gimana coba? Kalau Popi pasti gitu, gue tahu. Lihat Kopi dulu aja. Kopi dulu. Mbak Popi gimana? Misalnya kamu pertama nih, misalnya tahu bahwa anak kamu jadi korban pembulian, apa yang kamu lakukan? ya sebagai orang tua tuh pasti kayak ini ya marah ya kan. Maksudnya anak kita kayak sampai jadi korban itu kan menyedihkan gitu loh, di luar pengawasan kita kok. Aduh itu kayak miss banget gitu kan. Paling yang bisa aku lakukan kayak langkah kemarin ya, itu tuh aku langsung bilang sama gurunya gitu. Aku bilang bahwa anakku merasa kayak tidak nyaman sekolah di sini. Itu tindakan kemarin tuh kayak gimana aja. Iya kita cuma memisahkan. Tapi ibu bilang nggak sama si anak itu bahwa tindakan itu tuh nggak bagus untuk anak aku gitu. Kalau bicara seperti itu tuh membuat orang lain tidak nyaman. Aku gitu. Justru malah anak aku yang diamankan. Ya pokoknya gitulah kemarin pembahasan sama sekolah anak aku yang gitulah, menurut aku ya udahlah pindah aja gitu kan. Cuma kalau amit-amit ya jangan sampai misalkan kalau suatu saat kalau sampai itu terjadi lagi ya kita sebagai orang tua sih sebenarnya pengen kayak lo bully anak gue ya sebenarnya kalau fair juga ya premannya kayak gitu kan. Cuma di sisi lain benar kata Mas Rudi, kalau memang kita bisa punya nomor atau apa gitu, maksudnya kayak kita kan nggak tahu anak yang kita hadapin itu mungkin dia orang tuanya apa kayak gimana gitu kan, backgroundnya sebenarnya backgroundnya seperti apa ya. Mungkin ya semoga ada kayak nomor kayak hotline untuk lapor pembulian atau sebenarnya tindakannya yang tadi sama seperti Mbak Ajeng lakuin yang di sekolah Mbak Ajeng itu kan, di sekolah anak Mbak Ajeng itu maksudnya kayak ngobrol sama orang tua murid ya betul yang beneran kayak yang concern juga sesama si isu ini juga kan. Iya benar sih, mungkin ya tindakannya kan seperti itu sih. Ya namanya kalau keluarga sendiri apalagi kayak anak ya kalau udah jadi korban pasti kan kita akan maju banget gitu, pasang badan duluan ya buat si anak. Tapi nggak tahu ya kalau anak aku menjadi pembuli gitu ya. Nah itu juga rada-rada itu kita harus ngelihat ke diri kita juga nih. Jadi semua ada potensi begitu juga. Iya benar. Karena pernah ada banyak kejadian yang dulu dibully aja jadi pembuli juga banyak. Nah benar. Ya kan bully jadi dia ekspresinya jadi berbeda. Ini aku nonton trailernya juga ternyata ada yang ngebully, ada yang dipukulin karena di rumahnya suka betul pukulin gitu ya Mas Rudi ya. Not even dipukulin, verbal loh padahal. Tapi kemarahan yang mengendap di dia karena direndahkan sama bapaknya, dianggap kurang plus. Iya betul. Dia mengeskalasi sehingga meledaknya itu di luar. Kan ada hal yang kita nggak bisa lawan bapak, lawan orang tua gitu, kayak itu gitu aja yang jadi kayak apa kalau bahasa intelektualnya itu direpres ya, terus-terusan dan lu meledaknya keluar, yang jadi korban orang luar karena itu menjadi target ini lo gitu. Oke. Nah kalau menurut Mas Rudi nih dari sudut pandang sebagai orang tua, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan biar anak kita nih nggak jadi pelakunya nih Mas? Ya kalau aku sih tapi emang itu udah by nature sih ya kan. Dari awal kita udah harus mengenal anak kita sih. Capek nggak capek, punya waktu apa enggak. Ketika mereka udah hadir di dunia, kita udah harus bisa peka terhadap perubahan-perubahan mereka dan
kecenderungan mereka sih. Kan kelihatan dari hal-hal sepele ketika kita suruh apa atau mereka ada apa di rumah atau ada temennya atau apa kan kelihatan lah gitu. Kalau kita nggak terlalu punya waktu atau apa, tapi at least kita harus bisa mengenal hal itu aja deh. Gitu. Dan kita nggak bisa rely on selalu bahwa ada istri yang biar dia ngurus segala macam. Today nggak bisa. Kita udah harus jadi partner yang nggak usah tunggu-tungguan job desk-nya gitu maksudnya ya. Gitu loh. Siapa yang lihat duluan dan ngerasain duluan aja udah. Menurut aku sih harus kolaborasi begitu. Terus kalau misalnya yang kedua adalah mau dibully apa nggak dibully atau pembuli atau dibully ya. Menurut aku gini, ketika kita, apalagi kayak aku yang udah punya pengalaman taruh mereka di tempat yang salah ya. Tetap kita harus mengenal anak kita juga perubahan. Jadi kok kayaknya ini ada ini. Ketika ada hal itu dan kita tahu problemnya misalnya dari sekolah, kita langsung tarik aja mendingan. Gak usah negosiasi sama sekolahnya. Ketika hal itu terjadi, udah ada yang salah di sekolah, udah pasti. Iya, betul. Mau kita ngomongnya next time yang gini, gak bisa. Itu berarti sudah ada roh, udah ada di sana, udah ada heart-nya yang membuat itu semua akan bisa terjadi. Ketika itu udah mulai ada, tarik aja, pindahin aja. Nah, ini kan tadi apalagi kalau dikatakan di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah. Misalnya ada yang lihat nih, terus nggak ngelaporin. Kalau misalnya Poppy nih, pernah nggak ngajarin anak kamu kayak, kamu nanti kalau temen kamu dinakalin temen yang lain, kamu bilang aja sama bu guru gitu. Aku sih baru menyampaikan kalau dia diperlakukan tidak baik kan, kasus kemarin gitu kan. Ada hal yang kurang mengenakan dari teman kamu. Ya. Tapi aku kenapa ya nggak bilang dari guru kamu ya? Ya beda. Iya, benar. Kita sama-sama belajar kita sebagai orang Iya, tua. benar. Jadi maksudnya kayak kamu nanti kalau lihat ada temen kamu yang digangguin, bilang aja sama gurunya. Karena orang pertama di sekolah adalah guru kan. Iya. Maksudnya kamu jangan lapor ke temen kamu yang kayak apa gitu kan. Maksudnya biar itu tadi Mas, jangan menutup mata kan. Tapi memang di kultur kita tuh memang ada anak yang kita sebelin yang kalau anak ngadu kan. Iya, benar. Dulu kita malas sama anaknya. Ini tukang ngadu. Nyebelin amat nih orang nih. Jadi kayaknya memang merasa dirinya pengadu itu juga kayaknya menjadi hambatan mereka mengadu ya. Tapi gini maksud gue mungkin itu kan itu kesalahan udah lama bahwa itu jadi jangan gitu. Menurut aku memang kalau sekarang ya kita nggak tergantung anaknya sih ya. Kalau kita kadang-kadang nggak usah ngasih tahu mereka akan tergerak sih. Jadi gimana cara menumbuhkan itu sih? Iya, Menumbuhkan compassion ya bahasa Indonesia rasa kasihan terhadap orang lain, sehingga kita mencari cara untuk bagaimana ya. Nah gitu aja sih. Kalau kita suruh, tapi kalau gini kamu lapor dong gitu. Malah menurut aku malah jadi nggak dapet. Malah kayak aduh mah nanti kalau misalnya pasti bilang kita sama teman-teman ya gara-gara kamu nih aku jadi dimarahin gitu. Oke. Nah ini kalau untuk ekspektasinya dari Mas Rudy sama Mbak Poppy nih, untuk para kan nggak harus orang tua nih yang nonton ini ya Mas ya. Jadi semuanya bisa nonton. Untuk yang udah nonton film ini, ekspektasinya apa sih Mas? Aku susah kalau aku arahkan mereka ya, karena menurut aku ini aku pribadi sendiri aja. Kan aku edit segala macam bla bla, istri nonton, saudara-saudaraku nonton. Setiap orang mendapatkan hal yang berbeda, tergantung bagaimana mereka merelate hidup mereka ke masing-masing karakter. Iya. Itu ada hal-hal yang ternyata sebagai orang tua gitu, mereka tuh merasa nggak nyaman tuh kalau guru terlalu masuk ke kehidupan mereka. Padahal guru itu tujuannya untuk supaya ada apa ya di rumah ya. Nah, masing-masing ada relate. Jadi menurut aku nggak bisa ekspektasi apa. Aku cuma berharap ketika film ini keluar dan penonton nonton, dan setelah nonton atau mau nonton, mereka melihat film ini sebagai tempat kita untuk mencari bagaimana bareng-bareng kita bisa berbagi luka-luka kita lah, minimal itu. Kedua, bagaimana bersama-sama kita juga mencari gimana jalan keluar dan jawaban terbaiknya. Intinya meminimalis luka-luka itu ya Mas. Iya. Biar Yang lagunya Coil ya. iya benar luka. Kalau bisa biar jangan banyak luka dari kiri dari Kan katanya kalau kata istilah salah satu karakter di sini, dan menurut aku tuh benar ya, luka yang dibagi itu akan meringankan luka itu berapa persen gitu. Makin banyak lo bagi ke orang-orang, itu akan berkurang lagi. Hilang mungkin nggak bisa, tapi berkurang. Jadi emang harus dibagi. Bukan berarti lo harus gue lukain juga ya, maksud gue bukan gitu. Maksud gue luka lo bagi sehingga mungkin orang dengar, mungkin orang ini segala macam, itu udah lumayan gitu. Dengan cara bercerita tadi ya Mas Rudy ya. Dengerin aja tanpa perlu dijudge. Ya ampun, kita ngobrol-ngobrol kayak gini, ini topik berat loh Poppy. Lihat, aku seneng loh ada di sini loh. Ya Allah, thank you loh udah di atas di sini. Maksudnya bisa merefleksi Sama yang lebih dewasa deh. bisa merefleksi diri juga di rumah nanti. Semoga para moms yang nonton juga jadi, wah kalau gitu jangan bentak-bentak anak terlalu keras nih. Nanti dia jadi ada luka batin, inner childnya terluka. Nanti jadi ini, itu, ini. Wah jadi panjang nih kan urusan PR-nya nih. Nah untuk closing nih,
dari Mas Rudi dan juga Mbak Poppy. Boleh nggak minta semacam empowering speech nih agar Tapi dulu lah. orang tua tuh bisa menjadi tempat yang aman buat anak-anak untuk bisa sharing-sharing masalahnya. Oke, mengutip tadi obrolannya Mas Rudi ya, memang kita sebagai orang tua memang harus peka banget lihat tendensi anak kita, lihat perubahan, lihat ya apapun yang dialami sama anak walaupun itu terlihat ataupun tidak terlihat. Jadi kita mesti mau menyempatkan diri melihat kembali gitu kan. Jadi belum ada kata terlambat. Kalaupun merasa sudah terlambat masih bisa insya Allah dirubah gitu. Jadi kayak kita lihat lagi anak kita kebutuhannya tuh apa yang miss dari kita sama beneran dilihat sih, bener sih. Udah itu aja sih, aku mah nggak berpajak kali. Coba silakan Mas Rudi, intinya mana sih Mas Rudi? Kalau aku sih kembali ke kata berbagi luka sih. Menurut aku, even anak baru kita lahirkan cepet aja ke dunia gitu ya, kita nggak sadar tuh bahwa mereka udah ada luka-luka kecil sebenarnya. Kita nggak sadari mungkin dari lingkungannya, dari kitanya, atau dari apapun lah yang ada di hidup mereka. Jadi minimal yang kalau kita nggak jago-jago amat jadi orang tua dan sempurna jadi manusia ya, kita bisa menjadi tempat berbagi luka mereka doang deh. Minimal itu deh. Itu dulu deh gitu, sehingga kita juga tahu luka mereka apa dan kita bisa ngobatinya pelan-pelan gitu loh. Jangan sampai membesar luka itu kan. Jadi minimal itu orang tua jadi tempat itu dulu deh. Itu aku harapkan itu. Makanya berbagi luka ini nggak cuma dari luar ya, eksternal, tapi kita sebagai orang tua juga bisa menjadi tempat berbagi. Untuk berbagi luka. Untuk berbagi luka, karena mereka udah pasti lahir di dunia udah pasti akan ada luka. Gak mungkin nggak ada yang luka kan Mbak. Betul. Secepet apa misalnya mau dibeliin apa nggak jadi, janjiin kemana nggak jadi. Gitu nggak tahu. Benar-benar ya ampun Poppy, sekecil itu bisa jadi luka. Iya sih. Janji-janji yang tadinya kita seolah-olah nanti bapak datang jemput ya, enggak. Iya. Oh iya bener ya banget lagi. Anakku baru kemarin ini nih, sorry ya. Gimana? Anakku ada kasus gini. Dia lagi marah-marah terus tuh. Ini jadi kenapa kamu inilah Lika bos gitu. Kenapa kamu marah-marah? Karena orang dewasa itu suka berbohong. Dia ngomong begitu terus aku bilang, gimana siapa yang berbohong sama kamu? Menurut kamu yang bohong itu gimana? Apa sih pokoknya dia selalu marah atau apa? Gue langsung kayak ngaca diri. Nih gue janji pulangnya sore, tiba-tiba malam. Terus misalkan kalau ingin membelikan sesuatu nanti. Terus ada yang misalkan aku niat. Bentar apa itu? Iya betul. Niat janji ngomong baik sama Mbak. Misalkan aku rada protes misalnya, kok Mbak begini. Iya. Dia bilang, Mami marah sama Mbak. Enggak, Mami bohong gitu. Nah, hal sepele banget. Dia bilang ya jadi kayak wah, orang dewasa suka berbohong. Aku langsung kayak Oh my god. Iya. Jadi memang itu benar soalnya apa jadi kita mau edit aja usah. Apalagi Ya seru ya. zaman sekarang anakku kan laki semua kebetulan ya. Dan aku sebagai laki juga nggak sempurna ya. Aku nggak mau curhat kok, tenang. Jadi artinya kita tahu sebenarnya apa sih yang membuat meskipun di women, tapi kan women punya set of thing-nya yang lebih sensitif menurut aku gitu. Tapi kalau mereka laki ya mereka harus menjadi laki seutuhnya kan. Apa sih laki seutuhnya? Minimal kalau janji ditepati. Betul. Itu dulu yang aku tanamin. Makanya kadang-kadang kita jangan janji sesuatu yang kita nggak bisa tepati dong, nggak gini segala macam. Karena kadang-kadang itu kan hal sepele gitu ya yang jadi kalau misalnya udah janji, nanti Bapak jemput jam 2. Ya dari jam 2, kalau enggak kita ngomong dulu nih kan. Habis itu kita nggak jadi, apa-apa jangan tiba-tiba mereka nunggu nggak jadi gitu. Karena aku dulu digituin bukan digituin maksudnya, aku dulu pernah yang punya harapan tinggi dipatahkan kalau itu udah keseringan tuh kadang-kadang lama-lama jadi nggak percaya ya Mas. merasa kayak apa ya, kayak underdog gitu. Kita kayak merasa kayak suara gue nggak di ini ya. Iya. Itu tuh bahaya juga kan. Iya nih jadi gitu. Karena sih udah janji dijemput, terus minggu depannya janji lagi nggak jadi juga. Aduh papa sibuk nih ternyata. Artinya janji itu kan nggak harus sesuatu yang besar yang dijanjikan. Sepele itu ternyata menentukan semuanya itu. Oke, ini menarik nih filmnya dan pembahasannya. Oke, kita akan nonton filmnya rame-rame. Kapan nih mulai tayang di bioskop Mas Rudi? Tanggal 6 Juni 2024. Tanggal 6 Juni. Tapi sebelum terlambat, sorry. Ya. Oke. Biar ngomong. Kita begini dan bikin film ini bukan berarti kita yang paling sempurna ya. Justru ketika kita adalah orang tua dan manusia yang gak sempurna ini, yang sama-sama belajar. Banyak yang rusak, banyak yang ini, masa lalu kita juga mungkin tidak perfect yang gimana gitu ya. Lukanya boroknya juga banyak ya. Justru kita mau berbagi ini sebenarnya supaya kita bisa saling menyempurnakan. Betul. Ini untuk bahan refleksi para orang tua juga.
termasuk aku yang walaupun baru nonton trailernya udah langsung kayak oh my god sanggup gak ya, takut nggak sanggup loh Mas Rudi nonton like the whole movie, kayak takut aduh kok aku kayak gini ya, aduh kok ternyata di lingkungan kayak gini. Ketika Poppy kayak takut ada refleksi yang tadi Mas Rudi bilang bahwa film ini bisa untuk bahan refleksi kita sebagai orang tua juga kan. Ada satu yang aku bisa janjikan kalian rasakan, yaitu adalah film ini ketika kalian nonton nanti di menjelang akhir dan segala macam, itu gemuruh emosi kita pasti naik. Karena kita akan merasa kayak pengen meledak juga kita ya. Iya. Itu aku gak sadari ya. Oke. Because karena aktor-aktor ini, mereka ini mainnya bagus dan akhirnya nyampe ke level itu. Aku gak pernah membayangkan akan masuk ke level itu. Gemuruh amarah kita dan emosi kita yang udah itu kayak mau meledak bareng sama mereka soalnya. Oke. Cannot wait to watch. Jadi akan ada di bioskop tanggal 6 Juni 2024. Ya. Jangan lupa ditonton karena ini filmnya menarik banget. Karena obrolan kita juga tadi udah menarik banget. Segala macam udah kita bahas. Ini tagline-nya aja ini udah menarik nih. Nanti dengan nonton filmnya kita bisa berbagi duka ya Mbak Poppy sama Mas Rudi. Amin. Thank you so much for coming di Malversation. Good luck for the movie. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mbak yang sudah diundang. Sama-sama. Thank you. Thank you so much for watching. Don't forget to like, subscribe, dan juga komen nih kira-kira mau topik apa lagi sih yang menarik untuk dibahas di Malversation. Nah, untuk podcast Malversation juga akan ada di Spotify-nya Woman Talk. Jangan lupa untuk listen dan juga share. Thank you, sampai ketemu lagi.